Masih di Ainus Pagi, pemirsa, petani dan buruh berunjuk rasa di depan gedung DPRD Sumatera Utara menolak RUU Cipta Kerja. Masa berunjuk rasa dengan memblokade jalan sehingga menimbulkan kemacetan. Sejumlah petani dan buruh yang berunjuk rasa di depan gedung DPRD Sumatera Utara menganggap kehadiran RUU Cipta Kerja akan membahayakan negara, terutama kaum petani dan buruh. Mereka juga meminta penghapusan sistem kontrak kerja. Dalam unjuk rasa ini, massa juga memblokir badan jalan dan menimbulkan kemacetan panjang di kawasan Jalan Imam Bonjol, Medan, Sumatera Utara. Sementara itu, pemirsa, di Jakarta, ratusan pengungsi asal Timur Tengah Selasa siang menggelar aksi unjuk rasa di kantor imigrasi Jakarta Barat menuju kantor UNHCR. Mereka mendesak UNHCR mempercepat proses pemberangkatan ke negara tujuan. Ratusan pencari suaka asal Timur Tengah yang selama ini bertahan di lokasi pengungsian di kawasan Kalideres, Jakarta Barat menggelar unjuk rasa. Unjuk rasa diwarnai perdebatan antara para imigran dengan kepolisian yang meminta mereka tidak melakukan long march menuju kantor UNHCR sejauh 20 km di Kebun Siri, Jakarta Pusat demi menghindari kerumunan di tengah-tengah pandemi COVID-19. Semuanya sekarang ini kan situasi pandemi COVID-19 ya. Sesuai anjuran pemerintah harus melaksanakan protokol kesehatan. Tidak boleh berkumpul-kumpul ya yang menjadi kerumunan sehingga menyebabkan pemicunya penyebaran COVID-19 ini. Namun mereka menolak armada bus yang telah disediakan polisi dan tetap memilih untuk berjalan kaki. Salah satu pengunjuk rasa berteriak meminta keadilan terkait nasib mereka dan keluarganya yang belum juga diberangkatkan ke negara tujuan oleh UNHCR. Pihak polisi nggak boleh, mau dipaksa kami cuma katanya perwakilan aja. Kalau misalkan kami perwakilan bisa ke sana, kenapa dari UNHCR nggak bisa ke sini langsung mau sampaikan ke teman-teman sini? Oh, jadi kalian mau nggak apa-apa nggak long march ini asal UNHCR-nya yang datang? Ya, selama ini UNHCR nggak pernah datang ke pengungsian, ngelihat kondisi kalian. Ya, sampai sekarang suster udah tahu di sini nggak ada air minum, nggak ada listrik, nggak ada apa-apa. Seiring dengan meningkatnya konflik di berbagai negara, terutama Timur Tengah dan Afrika, jumlah pengungsi dan pencari suaka di Indonesia juga meningkat. Berdasarkan data Badan Pengungsi PBB, jumlah pengungsi kini hampir mencapai 14.000 orang. Kebanyakan berasal dari Suriah, Afghanistan, Myanmar, dan Somalia. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Mantan Lurah Grogol Selatan Asep Subhan diperiksa penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Mabes Polri selama 7 jam. Usai diperiksa, Asep masih berstatus sebagai saksi terkait kasus surat palsu dalam pelarian koruptor kasus Bank Bali Joko Chandra. Mantan Lurah Grogol Selatan tersebut dicecar 22 pertanyaan, mulai dari pertemuannya dengan Joko Chandra dan pengacaranya Anita Kolopaking hingga pembuatan EKTP serta surat domisili. Nama Asep Subhan mencuat setelah dirinya menerbitkan KTP elektronik untuk buronan Joko Chandra pada 8 Juni 2020. KTP tersebut digunakan Joko Chandra untuk mengajukan peninjauan kembali atas putusan MA dalam kasus korupsi sesi Bank Bali yang menjeratnya. Asep melanggar PP nomor 53 tahun 2010 tentang hukum disiplin. Akibatnya, Asep Subhan dinonaktifkan dari jabatannya. Ada sekitar beberapa hal ya yang dipertanyakan terkait dengan kesaksian saudara S. Yang pertama, seberapa jauh perkenalan saudara S, mantan Lurah Grogol, terhadap saudari ADK dan saudara JST ya.
Sementara itu pemirsa, oknum jaksa sekaligus tersangka kasus suap Pinangki Sirna Malasari mendapat bantuan hukum dari Persatuan Jaksa Indonesia. Bantuan berupa pengacara untuk mendampingi Pinangki menghadapi proses hukum. Jaksa Pinangki Sirna Malasari mendapat bantuan hukum dari organisasi profesi Persatuan Jaksa Indonesia atau PJI. Bantuan hukum berupa pengacara untuk mendampingi Pinangki menghadapi kasus dugaan suap yang menjeratnya. Menurut Kepala Pusat Penerangan dan Hukum Kejaksaan Agung, Hari Setiono, pemberian bantuan hukum merupakan tindakan profesional sesuai ADART Persatuan Jaksa Indonesia. Ketiga tersangka tersebut statusnya adalah masih jaksa. Jaksa masuk di dalam anggota Persatuan Jaksa Indonesia atau disingkat PJI. Di dalam anggaran dasar Persatuan Jaksa Indonesia disebutkan bahwa setiap anggota mempunyai hak untuk mendapatkan bantuan hukum yang diberikan atau yang ditunjuk oleh organisasi. Oleh karena itu, nanti Ketua PJI akan menunjuk penasihat hukum. Artinya penasihat hukum ini bukan dari kami, bukan jaksa, tetapi adalah penasihat hukum dari organisasi profesi penasihat hukum atau memang penasihat hukum yang berkantor sendiri. Jaksa Pinangki Sirna Malasari ditetapkan sebagai tersangka karena diduga menerima suap $500.000 Amerika Serikat dari terpidana korupsi Joko Chandra. Pinangki juga dihukum karena melanggar disiplin setelah pergi ke luar negeri tanpa izin. Dalam perjalanan ke luar negeri itu, Pinangki diduga bertemu Joko Chandra. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah meresmikan pembangunan Kampung Susun Akuarium Jakarta. Permukiman yang pernah digusur untuk dijadikan wisata bahari ini akhirnya difungsikan kembali dengan konsep Kampung Masyarakat Ibu Kota. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akhirnya meresmikan pembangunan Kampung Susun Akuarium Jakarta pada Senin kemarin. Permukiman yang pernah digusur pada 4 tahun lalu ini dibangun kembali dengan konsep rumah susun berlantai 4. Nantinya akan ada 241 unit dari 5 blok yang akan dibangun di Kampung Susun Akuarium. Dalam peletakan batu pertama, Anies mengungkapkan lebih memilih menggunakan kata kampung dibandingkan rumah susun. Proses yang terasa panjang bagi yang menjalani. Tadi Mbak Diani cerita 3 tahun, proses lebih dari 4 tahun dari sejak penggusuran. Sore hari ini menjadi sore yang bersejarah, karena insya Allah babak baru Kampung Akuarium akan dimulai sore ini. Proyek yang dibangun dengan biaya dari kewajiban pengembang PT Almoran Perkasa mencapai 62 miliar rupiah, bukan dari anggaran pendapatan belanja daerah Provinsi DKI Jakarta. Pembangunan Kampung Susun Akuarium yang akan selesai pada Desember 2021 disambut warga Kampung Akuarium. Iya, di Kampung Susun ini dibangun ya, alhamdulillah kalau udah jadi, ya bisa tenanglah kita berusaha di sini kembali. Hak untuk bertempat tinggal, hak untuk mendapat kepastian gitu kan, mendapat kepastian tempat tinggal, bermukim. Namun pengamat tata kota Yayat Supriyatna menyatakan status kepemilikan Kampung Susun Akuarium harus dipertegas. Apakah masuk hak milik atau hak sewa untuk warga? Hal ini supaya tidak menimbulkan kekecewaan warga lain dan tidak menimbulkan permasalahan yang lebih panjang. Gubernur lebih tegas sejak awal sudah untuk menyatakan rumah ini adalah rumah susun sewa. Sewanya berapa harus dijelaskan kepada masyarakat. Jikapun nanti akan menjadi milik, harus dicari jalan tengah yang lebih jelas agar ada kemampuan masyarakat untuk mampu menyicilnya.
4 tahun lalu, Kampung Akuarium digusur untuk penataan wilayah menjadi kampung wisata saat pemerintahan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama. Saat itu warga menolak penggusuran permukiman yang telah mereka tempati selama puluhan tahun. Saat eksekusi 300 bangunan, Pemprov DKI Jakarta merelokasi seluruh warga ke 3 perumahan susun di sekitar ibu kota. Tetapi relokasi ditolak warga karena jauhnya jarak tempat tinggal dengan tempat mereka bekerja hingga warga yang tidak ingin tinggal di rumah susun. Kini di bawah pemerintahan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Kampung Akuarium kembali dibangun. Tak hanya Kampung Akuarium, terdapat 21 kampung prioritas yang akan dibangun berdasarkan keputusan Gubernur nomor 878 tahun 2018 tentang gugus tugas pelaksanaan penataan kampung dan masyarakat. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Sejumlah tokoh politik dari berbagai kalangan mendeklarasikan koalisi aksi menyelamatkan Indonesia. Informasi lengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Saya akan mulai membacakan jati diri koalisi aksi menyelamatkan Indonesia. Maka kita